Halo Friends, di sini ada soal di mana kita harus menentukan campuran di bawah ini yang merupakan larutan penyangga itu yang mana, gitu ya. Oke, dari opsi yang disediakan itu harus menentukan larutan penyangga itu yang mana. Oke, kita kalau ditanya seperti itu harus kembalikan kepada prinsip komposisi larutan penyangga, gitu ya. Bahwasanya terdapat dua komposisi larutan penyangga. Jenis pertama itu asam lemah ditambah basa konjugasinya, gitu ya. Ini kalau asam lemah ditambah basa konjugasinya, biasanya basa konjugasinya berasal dari garam, gitu ya. Garam yang mengandung basa konjugasi untuk asam lemah tertentu, gitu ya. Nah, biasanya itu asam lemah ditambah basa konjugasi, konsentrasinya tidak terlalu beda antara asam lemah dan basa konjugasi. Tapi kalau misalkan kita nggak punya basa konjugasi di laboratorium, tapi kita ingin mempunyai larutan penyangga atau butuh larutan penyangga, ya kita tinggal menambahkan sedikit saja basa kuat ke dalam banyak asam lemah, gitu ya. Maka kita juga akan memperoleh larutan penyangga dengan komposisi pertama ini, gitu ya, asam lemah ditambah dengan basa konjugasi. Lalu yang kedua itu komposisinya basa lemah ditambah dengan asam konjugasi. Sama konteksnya ya. Kalau kita kekurangan asam konjugasi atau kita nggak punya asam konjugasi tapi ingin membentuk larutan penyangga, kita tinggal memasukkan sedikit asam kuat ke dalam basa lemahnya, kayak gitu ya, dengan jumlah yang banyak. Kalau basa lemah ditambah dengan asam konjugasi membentuk larutan penyangga, biasanya itu perbedaan konsentrasi basa lemah dan asam konjugasinya nggak terlalu jauh ya. Kayak gitu, oke? Kita lihat opsi, di opsi itu kan asam, 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 dan asam gitu ya. Maka kita fokus ke komposisi yang pertama gitu ya. Komposisi yang pertama itu asam lemah ditambah dengan basa konjugasi. Ya kita harus identifikasi berarti opsinya, apakah dia tuh menyediakan asam lemah atau misalkan asam kuat kayak gitu ya. Kita lihat opsi A saja. Opsi A juga dia itu menempelkan atau melabeli ya dirinya itu asamnya harus asam nitrat dengan natrium asetat. Benarkah ini membentuk larutan penyangga? Nah, asam nitrat itu merupakan asam kuat gitu ya. Dia akan terionisasi gitu ya menjadi ion-ionnya di dalam fase aqueous gitu ya. H+ ditambah NO3- ya, ini ketinggalan. NO3- aqueous kayak gitu. Nah, dia itu tidak membentuk larutan penyangga kalau asam kuat gitu ya. Mau asam kuat apapun. Kenapa? Karena dia terionisasi sempurna. Dia tuh nggak membentuk suatu sistem kesetimbangan, tidak membentuk reaksi kesetimbangan. Sementara khas dari larutan penyangga itu mempertahankan pH dengan reaksi keseimbangannya gitu ya, dengan sistem kesetimbangannya. Sehingga larutan penyangga itu bisa mempertahankan pH. Tapi kalau misalkan reaksinya itu ionisasi sempurna, satu arah, itu nggak akan bisa mempertahankan pH seperti itu, friends ya. Nah, itu kenapa asam kuat atau misalkan basa kuat dia nggak bisa membentuk larutan penyangga gitu ya. Kita lihat opsi B, dia memasangkan asam fosfat ya sebagai asamnya. Asam fosfat itu merupakan asam lemah. Oh iya ya, opsi A harus dieliminasi dulu karena tidak sesuai dengan komposisi yang pertama, oke? Nah, sementara yang B, asam fosfat itu asam lemah, berarti asam B masuk kriteria yang pertama ya, dia mengandung asam lemah, oke? Berarti B salah satu kandidat. Yang C, juga dia menempelkan asam nitrat gitu ya. Wah, berarti ini minta dieliminasi gitu ya. Kita eliminasi aja gitu supaya kita nggak jadi beban pikiran, oke? Lalu kemudian D itu dia memasangkan asam asetat ya ya. Kalau asam asetat dia merupakan asam lemah gitu ya. Jadi kalau asam lemah dia akan berkesetimbangan atau istilahnya tuh terionisasi sebagian kayak gitu ya. Oke, yang E juga asam asetat berarti sama ya, asamnya kayak yang D sama-sama masang asam lemah. Oke. Nah, di sini ditambah dengan basa konjugasinya. Betul enggak? Antara B, D, E itu masing-masing disandingkan dengan basa konjugasinya. Alias, dia direaksikan dengan garam yang mengandung basa konjugasinya. Karena kan natrium asetat itu merupakan garam ya. Apakah betul natrium asetat itu merupakan garam yang mengandung basa konjugasi untuk asam fosfat? Nah, di sini ada cara cepat ya. Cara cepatnya itu kalau asamnya asam fosfat, kita lihat garamnya itu ada kata fosfat atau enggak. Di sini natrium asetat nggak ada kata fosfat, berarti yang B itu bukan merupakan larutan penyangga. Ini cara cepat ya. Yang D, asam asetat. Asam asetat ini kan asam lemah ya. Asetatnya tuh ada nggak di garamnya? Ada ya di sini nih. Natrium asetat. Berarti D lah jawabannya. Ini cara cepat ya. Sekali lagi. Yang E, asam asetat dan natrium nitrat. Nah, natrium nitrat kan dia bukan garam yang mengandung asetat gitu ya sebagai basa konjugasi untuk asam asetat. Kan anion asetat yang merupakan basa konjugasi untuk asam asetat gitu ya. Nggak mengandung tuh natrium nitrat, tidak matching. Berarti juga bukan merupakan jawaban. Jawabannya itu adalah D. Menurut cara cepat. Nah, cara detailnya seperti ini karena kita juga harus tahu holistik gitu ya, menyeluruh dari pembahasan soal ini, oke? Nah,
Kita lihat identifikasi karena BD itu kembali ceritanya itu adalah kandidat yang merupakan disangka benar, walaupun kita tahu D adalah jawabannya, gitu ya. Nah, untuk B, dia akan memasang asam fosfat. Asam fosfat ini dia akan terionisasi sebagian, gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi ada sistem keseimbangannya. Oke? Nah, dia disandingkan dengan natrium asetat. Kita lihat dulu nih, reaksi untuk H3PO4-nya. H3PO4 merupakan asam lemahnya. Nah, sementara di sini gitu ya, H2PO4 merupakan basa konjugasi untuk asam fosfat, gitu ya. Kita lihat natrium asetat dia akan terionisasi membentuk CH3CO- gitu ya. Basa konjugasi untuk asam asetat, bukan basa konjugasi untuk asam fosfat. Jadi ini nggak matching ya untuk yang B. Kita lihat yang D. Yang D itu kan benar ya. Kita lihat asam asetat itu dia akan terionisasi sebagian ya, membentuk anion asetat gitu ya, ditambah dengan H+, ini dalam sistem penyangganya. Dia akan terfasilitasi oleh natrium asetat yang akan terionisasi membentuk CH3CO- dan Na+. Karena apa? Di sini ada CH3CO- yang terbentuk. Di mana CH3CO- ini adalah basa konjugasi untuk asam asetat. Ini matching gitu ya. Nah, di sini ada kesesuaian ya. CH3CO- itu diinginkan oleh asam asetat selaku asam lemah, dan CH3CONa atau natrium asetat ini dia memfasilitasi dengan menghadirkan anion asetat gitu ya, sebagai basa konjugasi juga CH3COOH kayak gitu ya. Oke, yang terakhir itu asam asetat dan natrium nitrat ini jawaban yang kurang tepat gitu ya. Karena CH3COOH sekali lagi dalam sistem keseimbangannya itu dia ingin bersanding dengan CH3CO- selaku basa konjugasinya, sementara natrium nitrat itu dia tidak memberikan ya anion asetatnya, tapi memberikan anion nitratnya saja gitu ya, yang mana dia itu merupakan ion bebas dari asam nitrat gitu ya. Sementara asam asetat ini dia hanya ingin dengan CH3CO- untuk membentuk larutan penyangga. Oke. Nah, maka dari cara cepat dan cara detail gitu ya, kita lihat dari bagaimana reaksinya. Jawaban yang tepat untuk campuran penyangga yang ditanyakan oleh soal itu jawabannya ada di D ya. Seperti itu. Oke. Kita lanjut lagi ke video pembahasan soal selanjutnya. Tetap semangat dalam belajar ya.